يا إمام الرسل يا سندي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabul masajidi utawi iki iku tata kramane pira-pira masjid. Al masajidu utawi pira-pira masjid buyutullahi iku pira-pira daleme Allah. Jadi masjid itu merupakan ruhanya Allah. Wa man 'allaqa qalbahu biha azallahu Allahu fi zillihi yaumal qiyamati kama fil hadithi. Wa man lan utawi sapane wong Allah kok kang gantungake sapa man qalbahu ing atine man biha kelawan buyut azalla mongko ngiyupi hu ing man Allahu sinten Allah fi zillihi ing dalem iyupane Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat kama kaya fil hadisi kang ing dalam hadis. Jadi masjid adalah rumahnya Allah. Barang siapa yang menggantungkan hatinya di dalam masjid, maka Allah akan menaunginya di dalam hari kiamat kelak. Pada saat itu tidak ada naungan selain untuk orang-orang yang dipilih Allah. Di dalam hadis dijelaskan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah di hari kiamat nanti. Di mana hari itu tidak ada naungan kecuali orang-orang terpilih tadi. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa menggantungkan hatinya di masjid. Maksudnya apa menggantungkan hati di masjid? Ya senang mendatangi masjid. Hatinya selalu teringat-ingat untuk berkunjung ke masjid, untuk beribadah di masjid, senang berada di masjid. Itu maksudnya menggantungkan hatinya di masjid. Fayutlabu mongko den supreh al-masyu apa mlaku ilaiha maring masjid bistiyakin kelawan bronto ma'as sakinati ing dalam sertane anteng wal waqari lan anteng. Maka dari itu manusia atau orang mukmin, seorang muslim dituntut untuk berjalan menuju masjid dengan perasaan yang rindu. Berontok itu rindu. Serta ketika berada di masjid itu menuju masjid dengan hati yang tenang, santai, ya, hatinya tenang. Jadi karena masjid merupakan rumahnya Allah, maka seorang muslim harus senang, mempunyai rasa rindu terhadap masjid, ya. Kemudian wadukhuluha lan mlebu masjid bil yumna kelawan kaki tengen, kelawan kang tengen ma'atan zifi na'laihi ing dalam sertane bersihake sandal lorone wong kharijaha ing jabane masjid. Ketika tadi seseorang sudah senang menuju masjid, dia sering-sering menuju masjid dengan perasaan yang selalu rindu dan hati yang tenang. Adab selanjutnya ketika dia memasuki masjid, maka mendahulukan dengan kaki kanan. Kaki kanan serta sandalnya jangan dibawa masuk ke masjid,
Sandalnya diletakkan di luar masjid. Jadi dalam masjid itu harus bersih dari sandal. Sandalnya diletakkan di luar masjid, kemudian kita masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu wa qauluhu lan ngucapi wong inda dukhuli ing dalem nalikane mlebu masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi ini doa ketika kita masuk masjid. Ketika kita sudah meletakkan sandal, kemudian kita masuk dengan kaki kanan dan membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Diulangi lagi Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Doa ketika masuk masjid. Artinya Allahumma doa Allah iftah mugi buka sinten jenengan limaring ingsun abwaba rahmatika ing pira-pira lawange rahmate panjenengan. Artinya ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, artinya ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Setelah masuk masjid, kemudian dilanjutkan dengan wa ada'u tahiyyatil masjid. Wa ada'u lan ngelakoni salat tahiyatul masjid. Kemudian melakukan salat tahiyatul masjid. Wa taslimu lan mengucap salam walau khola lan senajan sepi al masjidu apa masjid minan nasi saking menungso. Mengucapkan salam, ya ucapkan salam ketika di masjid, mengucapkan salam meskipun di masjid itu tidak ada manusia, sepi, tidak ada orang, tetap kita ucapkan salam. Kenapa? Li'annahu karena setuhune masjid la yakhlu iku ora sepi apa masjid minal jinni saking jin wal malaikati lan malaikat. Karena masjid itu pasti ada penghuninya. Meskipun kelihatannya tidak ada golongan manusia yang berada di situ, meskipun kelihatannya tidak ada orang, tapi sebenarnya di masjid itu tidak pernah sepi dari penghuni. Bisa dari golongan jin, bisa dari golongan malaikat. Pasti di situ tidak pernah sepi. Sehingga ketika kita berada di masjid maka ucapkanlah salam. Wal julusu lan lungguh biniyati taqarrubi kelawan niat nyedai taqarrub mendekatkan diri. Wa muraqabatullahi ta'ala wa muraqabatullahi ta'ala lan olehe Injen Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan duduk sambil menunggu jamaah. Kita duduk di masjid, nggak harus ketika jamaah saja ya. Kita berada di masjid setelah tadi melakukan adab-adab yang tadi, dilanjutkan dengan duduk dengan niat apa? Dengan niat taqarrub wa muraqabah. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri. Taqarrubullah mendekatkan diri kepada Allah, dan muraqabatullah merasa diri kita itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi kita selalu merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, kita merasa bahwa kita diawasi, kita sadar bahwa kita diawasi karena memang kita selalu dalam pengawasannya Allah. Kalau kita sudah merasa dan sadar bahwa kita diawasi Allah, maka langkah kita akan hati-hati. Kita akan selalu mengingat Allah. Ameh maksiat gak sido karena merasa Allah melihat. Ameh berbelok juga gak sido karena merasa Allah mengawasi. Kalau orang sudah merasa Allah tidak mengawasi
kita, dia akan merasa jauh dari Allah sehingga dia akan mudah melakukan maksiat. Kemudian wal iksaru min zikrihi, wal iksaru lan ngakeh-ngakehake min zikrihi saking zikir teng Allah. Perbanyak zikir ketika berada di masjid, duduk taqarrub pada Allah dan memperbanyak zikir. Wahabesun nafsi lan ngeker hawa nafsu anis syahwati saking pira-pira perkara syahwat, perkara kang seneng-seneng tok. Ya, kita tahan diri kita dari hal-hal syahwat, keinginan-keinginan seneng-seneng. Ya, kita tahan diri kita. Wajtinabul khusumati lan ngedoi padu. Ya, para padu, kita jauhi permusuhan. Wa alla yantaqila lan yen ora pindah sapa man mimmakanihi saking panggonane wong illa lihajatin angin krana hajat. Adab selanjutnya adalah tidak berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, fokus duduk di satu tempat tersebut, banyak zikir, ingat kepada Allah. Kita hilangkan permusuhan, kita hilangkan dendam. Ya, istiqomah, tidak mudah pindah sana ke sini kecuali kalau ada hajat. Ingin ke belakang, kebelet mau ke wingking, nggak apa-apa karena itu ada hajat yang mengharuskan kita untuk berpindah. Kemudian wa alla yunshida dallatan wa alla yunshida lan yen to orang golek sapa wong dallatan ing barang kang ilang. Kemudian kita tidak sibuk mencari barang yang hilang. Kalau sudah di masjid kita fokus mendekatkan diri dan zikir kepada Allah. Ya, jangan malah fokus goleki barang sing hilang. Dijauhi, dihindari ya. Menyibukkan diri mencari barang yang hilang kita hindari ketika berada di masjid. Wa alla yarfa'a lan yen to ora banterake sapa wong sautahu ing swarane wong. Tidak mengeraskan suaranya fi hadratil musallina ing ngarepe wong kang salat. Tidak boleh mengeraskan suara di hadapan orang yang sedang salat. Dihindari. Wa alla yamurra lan yen to ora lewat sapa man baina aidihim ing dalem ngarepe musallin, antarane ngarepe musallin, tidak boleh melewati depan orang-orang yang sholat. Kemudian wa alla yastaghila lan yen to ora sibuk sapa man bison atin kelawan penggawean, tidak boleh disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain, ya, dengan aktivitas-aktivitas lain selain taqarrub tadi, selain zikir. Dihindari terlalu banyak beraktivitas, kita hindari. Kemudian wa alla yakhudha fi kalami ahli dunya, wa alla yakhudha lan yen to orang ngrembug sapa man fi kalami ahli dunya ing dalem ngomongi ahli dunya. Lias lama supaya selamat sapa wong minal wa'idi saking ancaman al-waridi kang tumeka fi qaulin nabi ing dalam dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hindari membicarakan perkataan ahli dunia. Maksudnya apa? Kita hindari ngomong-ngomong hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Ya, kita hindari hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Kita bahas harta, kita bahas tentang dunia, popularitas, pangkat,
kekayaan, kita hindari berbicara hal tentang dunia di masjid, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang diancam Allah dalam hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi seperti apa? Ya'ti fi akhir zamani nasun min ummati ya'tunal masajida yaq'uduna fiha halaqan dzikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum. Falaisa lillahi fihim hajatun. Sabda Nabi, ya'ti teko fi akhir zamani ing dalam akhir zaman nasun sapa manungsa min ummati saking umati ingsun. Ya'tuna kang padha teko sapa ummati al masajid ing pira-pira masjid, yaquduna kang padha lungguh sapa manungsa fiha ing dalam masajid, halakon ale sak kelompok zikruhum utawi tuture wong akeh adunya iku masalah donya, wa hubbud dunya lan demen donya la tujalisum, wa hubbud dunya lan seneng donya la tujalisu aja padha ngajak lungguh sira kabeh ing menungsa. Falaisa mongko ora ana lillahi kaduwe Allah bihim kelawang menungsa hajatun apa butuh. Dalam hadis Nabi diterangkan, beliau berkata akan datang besok di akhir zaman orang-orang dari umatku, yaitu orang umatnya Nabi Muhammad. Besok di akhir zaman itu akan datang di akhir zaman orang-orang dari umatku, mereka mendatangi masjid. Mereka pada datang ke masjid, tetapi di dalamnya itu duduk berkelompok-kelompok. Ya, mereka di masjid saling bergerombol, banyak kelompok, dan mereka membicarakan tentang dunia dan cinta dunia. Maka perintahnya Nabi, janganlah kamu semua menemani mereka duduk. Ya, perintahnya Nabi, janganlah kalian semua menemani mereka duduk, mereka yang berkelompok-kelompok itu tadi. Maka tidak ada alasan bagi Allah untuk menyiksa mereka. Diulangi lagi, ada hadis Nabi menerangkan bahwa besok itu di akhir zaman akan ada banyak orang yang mendatangi masjid, tapi ketika di masjid mereka saling berkelompok. Apa yang dibahas? Kehidupan dunia, kecintaan terhadap dunia, kekayaan, membahas tentang dunia. Maka Allah melarang kita untuk nimbrung, untuk ikut nimbrung mereka. Kita tidak boleh ikut nimbrung mereka, karena mereka itu merupakan orang yang kelak mendapatkan siksaan oleh Allah. Maka jika ada orang yang saling bergerombol membahas tentang dunia, kita hindari mereka. Kita duduk sendiri di tempat kita sendiri dengan niat apa tadi? Taqarrub, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian adab selanjutnya adalah fa'idha aradal khuruja tuliba minhul bud'u bil yusra. Fa'idha arada mongko tatkalane ngarepake sapa wong al khuruja ing metu, tuliba mongko den golek minhu saking wong al bud'u apa ngawiti bil yusra kelawan kang kiwa. Selanjutnya, jika kita ingin keluar dari masjid, maka kita awali keluarnya dengan kaki
kiri. Tadi masuk dengan kaki kanan, kemudian ketika keluar memulai dengan kaki kiri. Wa an yadoa lan yen to nyelahake sapa menungso ha ing kiwa ala zuhri na'lihi ing atase gegere sandale wong. Kemudian setelah itu kita gunakan sandalnya. Ya, wa ayyadu'aha ala zuhri na'lihi wa an yadu'a lan yen to nyelahake sapa menungso ha ing al yusra ala zuhri na'lihi ing atase gegere sandale wong. Summa yalbasu mongko nuli nganggo sapa wong al yumna ingkang tengen. Kemudian menggunakan sandal, tapi ketika menggunakan sandal memulainya dengan kaki yang kanan. Tadi keluarnya pakai kaki kiri terlebih dahulu, tapi menggunakan sandalnya dimulai dengan kaki kanan. Karena ketika memakai sandal lebih baik menggunakan kaki yang kanan terlebih dahulu adabnya. Jadi paham ya? Meskipun keluar masjidnya pakai kaki kiri terlebih dahulu, tetapi ketika menggunakan sandal kita dahulukan menggunakan kaki yang kanan dulu ketika menggunakan sandal. Awalan ing dalem kawitan, jadi pakai kaki kanan terlebih dahulu. Wal yakulan ngucap sapa man indah khuruji ing dalem nalikane metu saking masjid apa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah inni stuna ingsun as'aluka iku nyuwun sinten ingsun ka ing panjenengan min fadlika saking kaanugrahane jenengan. Kalau tadi ketika mau masuk kita adabnya berdoa terlebih dahulu, yaitu doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu juga ketika kita keluar dari masjid kita juga dianjurkan untuk membaca doa. Adabnya juga harus membaca doa yang bunyinya doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau wangsul malih ketika keluar dari masjid baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku bisa memperoleh anugerahmu. Ya Allah, sesungguhnya kula nyuwun datang panjenengan keanugerahan. Ya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya memohon keanugerahan dari engkau. Nyuwun dianugerahi yang pasti kebaikan-kebaikan. Yang namanya anugerah itu kebaikan. Ya, tadi sudah dijelaskan adab-adabnya, mulai masuk masjid seperti apa adabnya. Tadi masuk dengan tangan, masuk dengan kaki kanan, tidak boleh membawa sandal masuk, ya, masuk dengan kaki kanan. Membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, mengucapkan salam meskipun nggak ada orang. Salat tahiyatul masjid, duduk, ya, duduk yang tenang, berzikir, memperbanyak zikir, menjaga diri dari syahwat, menjaga diri dari permusuhan, tidak berpindah-pindah, tidak mencari barang hilang, tidak mengeraskan suara di hadapan orang sholat, kemudian tidak melewati orang sholat, tidak sibuk dengan kesibukan dunia, ya, tidak disibukkan dengan kesibukan dunia, orang ngomong tentang hal-hal yang duniawi,
Kemudian ketika keluar menggunakan apa dulu? Kaki kiri terlebih dahulu. Kalau sudah keluar dengan kaki kiri, kemudian menggunakan sandal dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ada doanya juga ketika keluar dari masjid, yaitu bunyinya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Diwangsuli malih Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu adab-adab ketika masuk berada dan keluar masjid. Di sebuah hadis diterangkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ini hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu yang menyampaikan Nabi dan redaksinya dari yang mau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Jadi ini merupakan firman, merupakan ucapannya Allah, dan yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Namanya hadis qudsi. Nabi yang menyampaikan dan Allah yang ngendikan. Seperti apa hadisnya? Qala Nabi qala mendawa an-nabiy sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawa Allahu sinten Allah taala. Inna buyuti setuhune omahe ingsun fi ardi ing dalem bumi ingsun al masajid iku pira-pira masjid. Wa inna zuwari lan setuhune wong kang ziarahi ingsun fiha ing dalem buyut ing dalem omah umaruha iku wong kang padha ngramekake masjid. Fatuba mongko utawi kebagusan li abdin iku keduwe kawula tatahara kang sesuci. Sinten abad fi baiti ing dalem omahe abad tumazaroni li ziarah sinten abad ni ing ingsun fi baiti ing dalem omahe ingsun. Fahaqun mongko hak alal mazuri ing ngatasé wong kang den tilii an yukrima ing yen to mulyaake sapa mazur zairahu ing wong kang nilii, maksudnya tamu. Wan Anas sampai itu waan Anasin, ada hadis lagi waan Anasin lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu man utawi sapane wong asroja kang ngelamponi, kang menerangi sapa man fi masjidin ing dalam masjid sirajan ing lampu lam tazal mongko ora leren-leren al malaikatu sinten malaikat wa hamalatul arsy lan wong lan kang gawa arus tastaghfiru iku nyuwunake ngapura sinten malaikat lahu maring wong madama selagine langgeng fi dzalikal masjid ing dalem mengkono-mengkono masjid dauhu apa padange lampu. Yang pertama tadi ada hadis qudsi diterangkan bahwa Allah ngendikane Allah yaitu sesungguhnya rumah-rumahku di dunia itu adalah masjid. Jadi rumahnya Allah yang ada di dunia itu adalah masjid. Ya, omahku itu masjid. Rumahnya Allah, rumahku Allah itu masjid. Dan orang-orang yang mengunjungiku di dalam masjid itu adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Wong sing mengunjungi aku itu adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Jadi masjid adalah rumahku dan orang-orang yang meramaikan rumahku itu adalah orang-orang yang berkunjung ke masjid. Jadi wong sing berkunjung masjid itu adalah orang-orang yang meramaikan rumahnya Allah.
Maka beruntunglah bagi hamba-hamba yang bersuci, hamba-hamba yang suci dari rumahnya tadi datang ke rumahku. Karena apa? Wong sing ditamoni, orang yang dikunjungi pastilah akan memuliakan wong sing berkunjung. Ibaratnya seperti ini. Kita punya rumah. Rumah kita rame pengunjung, rame tamu, ya. Pasti kita akan senang karena banyak tamu yang datang, ada banyak orang yang berkunjung di rumah kita, betapa senangnya kita, ya. Ada banyak orang yang berkunjung, kita pasti senang dikunjungi banyak orang. Nah, kalau kita senang dikunjungi banyak orang, dikunjungi tamu, maka kita akan memuliakan orang-orang tadi, memuliakan orang-orang yang berkunjung tadi. Begitu pula Allah, apalagi Allah, ya. Masjid itu merupakan rumahnya Allah. Jadi orang-orang yang berkunjung ke masjid itu merupakan tamunya Allah. Nah, kalau tamu pasti akan dimuliakan, kan? Nah, orang yang berkunjung di rumahnya Allah, di masjid, pasti akan dimuliakan oleh Allah karena mereka sebagai tamu, sebagai pengunjung. Dan yang punya rumah pasti akan senang dan memuliakan orang tersebut. Sehingga kalau kita berkunjung di masjid, di rumahnya Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemudian ada hadis lagi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tadi berbunyinya, man asraja fi masjidin sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy tastaghfiru lahu madama fi dzalikal masjidi dawuhu. Artinya, sapa wongi, siapa aja, barang siapa yang menyalakan lampu di masjid, menerangi masjid. Kalau dulu ya mungkin belum ada lampu dengan lilin, dengan teplok, ya dengan lampu-lampu yang zaman dahulu. Kalau sekarang kan sudah ada listrik. Ya, barang siapa yang menyalakan atau menerangi masjid dengan lampu, dengan cahaya, maka tidak ada henti-hentinya para malaikat dan malaikat hamalatul arsy itu memohonkan ampun kepada orang yang menyalakan tadi selama di masjid tadi itu lampunya masih nyala, masih terang benderang. Ya, barang siapa yang menerangi masjid selama lampu itu belum mati, selama cahaya itu belum redup, malaikat dan hamalatul arsy itu akan terus-menerus memohonkan ampun kepada orang tersebut. Nah, dimintakan ampunan oleh malaikat itu pasti diijabahi. Begitu yang sudah saya terangkan tadi adalah adab-adab masjid, tata krama atau etika ketika berada di masjid, serta kebaikan-kebaikan atau fadilah bagi orang yang berkunjung ke masjid. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.